Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ba'athna lah. Teman-teman, ikhwati fillah para Al-Qur'an yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ba'da tahmid dan salawat ya. Oke. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nih untuk melanjutkan lagi ya bahas-bahasan kita dikit-dikit. Oke. Hari ini kita lanjutin tipis-tipis bacaan Quran kita. Kemarin ini masih dalam satu tema amalan-amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Versi Quran. Kemarin kita udah bahas tentang sedekah gitu ya. Kita udah bahas tentang tentang hijrah gitu ya. Terus apa lagi? Satu lagi ingat? Wa fikum barakallahu. Om Fadli. Oke, nanti dilihat lagi ya video sebelumnya ya. Hari ini kita akan coba lihat lagi apa satu ayat di Quran yang kalau kita ngelakuin amalan tersebut Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Oke, di mana itu? Ada di Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ya, surah ke-8 ayat ke-29-nya. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Kita coba lihat lagi ininya ya, artinya terjemahnya gimana? Wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah ya, in tattaqullah ya, niscaya Dia ya Allah akan memberikan kita furqan ya. Furqan. Nah, furqan itu apa? Pembeda ya, teman-teman. Kalau di terjemahan Depak nih, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu. Ya. Dan enggak hanya itu, Allah juga akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Lihat ya. Oh, ini pakai segala loh. Ya. Menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nah, lagi-lagi kita patut bersyukur sama Allah ya, karena Allah memberikan kita petunjuk di Quran surah Al-Anfal ayat 29 ini menjadi benar-benar karunia banget ya, nih maha baiknya Allah. Karena dengan dosa-dosa dan kesalahan kita yang banyak, dosa-dosa kita yang bertumpuk gitu ya, Allah ngasih tahu ya, ngasih petunjuk bahwa nih kalau mau dihapuskan silahkan bertakwa kepada Allah. Silahkan bertakwa teman-teman. Ya nih, ini the key-nya ya, keywordnya bertakwa kepada Allah. Maka dengan ketakwaan kita itu niscaya Allah akan memberikan kita furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ini yang penting ya, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Jadi menang banyak di kita di sini ya. Udahlah kita dikasih kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Yang kadang-kadang kita belum tentu memiliki ini gitu ya. Belum tentu kita diberikan kemampuan sama Allah untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa jadi karena packagingnya gitu ya, karena bungkusnya yang batil itu seolah-olah hak gitu ya. Yang buruk itu di packaging begitu rupa jadi seolah-olah bagus gitu, padahal enggak gitu ya. Nah, dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan dikasih kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil.
Dan nggak hanya itu gitu ya. Ketika kita bertakwa sama Allah, maka Allah akan menghapus segala kesalahanmu. Segala kesalahan kita gitu ya, akan dihapus sama Allah, di clear chat lah kalau bahasa kita sekarang gitu ya, di clear chat. Dan nggak hanya itu juga gitu ya, nggak hanya di clear chat, tapi Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Udah di clear chat, diampuni lagi ya. Gimana ya ilustrasinya ya? Misalkan gini deh, saya WA teman-teman nih, saya WA ke teman-teman, terus isinya tuh cacian, makian, hujatan gitu ya. Oh dasar gini gitu di chat. Nah terus saya minta maaf ya ini hilaf ngetik ini gitu ya. Terus sama teman-teman tuh chat saya itu dihapus gitu ya, di clear chat gitu ya, di apa? Yaudah dihapus, di delete semua gitu ya. Tapi kira-kira kalau teman-teman kayak gitu masih ada perasaan ini ngeganjel nggak sih? Iya sih apa namanya? Chatnya dihapus gitu ya. Tapi perasaannya masih gimana? Masih ada dongkol-dongkolnya dikit ya kalau teman-teman ya. Ya, tapi ini sama teman-teman tuh dimaafin gitu ya. Udah chatnya dihapus, terus perasaannya juga udah biasa aja gitu. Kita udah bisa komunikasi biasa lagi, nggak ada gil lagi, nggak ada ganjelan lagi gitu ya. Nah, jadi begitu rupa balasan yang akan Allah kasih kepada kita ketika kitanya tuh mau bertakwa sama Allah. Diberikan furqan, dihapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan diampuni dosa-dosa kita. Ya, masya Allah. Ditutupnya dengan keren lagi ya. Allah memiliki karunia yang besar gitu ya. Jadi walaupun kita sekarang kesalahannya banyak, bertumpuk, dosa-dosanya banyak banget gitu. Tapi ya kita nggak boleh berputus asa ya dari rahmat Allah. Allah tuh memiliki karunia yang besar banget gitu ya. Ya Allah bisa mendelete ya, bisa mengclear chat segala kesalahan kita, dan bisa mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah adalah maha pengampun ya. Innallaha ghafurur rahim, innallaha afuwun karim gitu ya. Nah sekarang tinggal kitanya nih ya, kalau kita mau diberikan furqan, kalau kita ingin kesalahan kita itu dihapus dan kita pengen banget ya Allah mengampuni dosa-dosa kita, silakan. Keywordnya dalam ayat ini adalah bertakwa. Nah, kalau nggak salah di postingan sebelumnya udah ini ya, udah saya share ya, ciri-ciri orang takwa, keutamaan orang takwa gitu ya. Nah, itu bisa dicek lagi ya video sebelum-sebelumnya ya, tentang keutamaan takwa dan ciri-ciri orang takwa. Nah, itu kita kejar deh ya. Mudah-mudahan dengan itu tadi ya, ayat ini bisa apa ya? Ini bener-bener ayatnya, harusnya kita happy banget dengan ayat ini ya. Harusnya sih kita happy banget dan kita mau gitu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mengamalkan ayat ini gitu ya. Silahkan bertakwa kalau teman-teman mau dapat furqan, mau teman-teman kesalahannya dihapus, kalau teman-teman mau diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, maunah gitu ya, dan kemauan gitu ya, supaya kita itu bisa mengamalkan ayat ini, dan tentunya dengan apa? Dengan takwa ya. Teman-teman mungkin bisa share juga ayat ini ke teman-teman yang lain, sampai ngingetin ya ke saudara, ke pasangan khususnya ya, pasangan, anak, saudara gitu ya, di-share ayat ini biar jadi reminder buat kita semua bahwa ada cara yang Allah informasikan sama kita, tunjukin sama kita, kalau kita mau diampuni dosa kita, dihapus kesalahan kita, dan kita diberikan petunjuk ya, diberikan kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil, yaitu ada di Quran Al-Anfal ayat 29. Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan energi yang positif ya buat kita, gitu ya. Dan makin semangat kita sama Qurannya ya. Enggak hanya dipelajari, enggak hanya dibaca, dihafalkan, ditadaburi, tapi juga diamalkan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih semuanya yang udah nyimak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.